fans. Nah, jadi kan kami dari Universitas Satyatira Bhinneka nih. Kami tuh ada tugas project base gitu, turun ke lapangan untuk mewawancarai organisasi. Nah, kami memilih organisasi di Mandua ini. Nah, kami boleh nggak sih bertanya-tanya dulu gitu? Boleh. Jadi Dek, selama 1-2 tahun di OSIS ini, apakah ada perubahan struktur dalam OSIS gitu, dalam OSIS di Mandua ini? Oke, baik, langsung saya jawab ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Randi Diardo Romero Purba, selaku Ketua Umum OSIM Mandul Medan masa bakti 2024-2025 yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya semalam. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, kira-kira selama 2 tahun ini, 1-2 tahun ada perubahan tidak di struktur OSIM? Ada. Jadi selama 2 tahun ini telah terjadi 2 kali perubahan. Yang pertama pada bulan 4 tahun 2025 kemarin, itu penambahan bidang baru, yaitu bidang inspektorat. Nah, bidang inspektorat ini adalah saran atau permintaan langsung dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Bapak Ridali Raja Mandaluyika SPD selaku pembina OSIM Mandul Medan. Ini terbitnya bidang inspektorat ini berguna untuk mengawasi seluruh ekstrakurikuler di Mandua Mul Medan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di OSIM, bahwasanya OSIM itu menaungi seluruh ekstrakurikuler yang ada di Mandua. Jadinya terbitnya inspektorat ini pengawasan, pembinaan serta pelatihan terhadap ekstrakurikuler itu lebih ditingkatkan dan diketatkan agar semuanya sesuai dan berjalan pada satu arah. Nah, kemudian semalam pada tanggal 18 Desember 2025 terjadi perubahan lagi. Yang sebelumnya OSIM ini kan sekarang dia memiliki, baru juga dicetuskan tahun lalu, ada diterbitkan namanya kabinet. Nah, setiap kepengurusan akan memiliki kabinet, nama kabinet dan lambang kabinet. Kebetulan di kepengurusan saya namanya adalah Kabinet Gemah Ripah. Diisi oleh 38 pejabat, dimulai dari Badan Pengurus Harian yang terdiri dari 14 orang, kemudian 8 bidang yang masing-masing pejabat bidangnya ada 3 orang, kepala bidang, wakil kepala bidang, dan sekretaris bidang. Nah, namun pada hari kemarin semalam terjadi perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwasanya Badan Pengurus Harian yang sebelumnya 14 dipangkas menjadi 12. Nah, dipangkas menjadi 12. Apa yang dipangkas yaitu adalah bendara infak, lokasi pancing, dan lokasi Helvetia. Bendara infak ini dia bertugas sebagai pengutip infak atau penanggung jawab infak, misalnya infak Jumat, infak Kemalangan. Namun karena tupoksinya berbeda dengan Badan Pengurus Harian yang mengurus segala bentuk dinamika yang terjadi pada organisasi, baik politik organisasi, kondisi keuangan organisasi, kesekretariatan, maka dikeluarkanlah dari Badan Pengurus Harian, namun ditambahkan ke bidang pembinaan iman dan takwa. Nah, kemudian sebelumnya status bidang inspektorat naik menjadi badan inspektorat. Artinya kalau sebelumnya hanya 2, yang pertama itu BPH selaku pimpinan tertinggi, lalu disusul oleh pengurus inti yaitu pengurus bidang-bidang, sekarang menjadi 3 tingkatan. Badan Pengurus Harian, Badan Inspektorat, dan pengurus inti yaitu pengurus bidang-bidang. Oh, yang kemarin yang kita datang ke sini juga itu tuh campuran dari Mandua Helvet ya? Ya, OSIM itu dia, OSIM Mandul Medan khususnya itu dia 1 ketua umum saya, dan saya memiliki 3 wakil ketua. Wakil ketua saya di sini 1 untuk membantu tugas saya, dan di sana ada wakil ketua umum yang mengkoordinasi Helvetia, dan wakil ketua umum dibantu oleh wakil ketua 2 di sana. Baik. Wakil ketua 2. Nah, siapa saja sih yang menduduki jabatan utama di OSIM dan bagaimana cara komando antar jabatan tersebut? Baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, petinggi OSIM itu adalah Badan Pengurus Harian, yang sekarang mungkin pada kepengurusan saya terdiri dari 14, tapi sekarang menjadi 12. 12 itu apa saja? Yang pertama dibagi pada 3 segmen. Yang pertama segmen ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara.
Ketua umum, sebelumnya saya ceritakan dulu bagaimana proses pemilihannya. Ketua umum itu dipilih oleh seluruh masyarakat Mandua Model Medan, mulai dari siswa, guru, kepala madrasah, kepala tata usaha, wakil kepala madrasah, dan seluruh staf tata usaha yang berada di Mandul Medan. Intinya jadi seluruh masyarakat Mandua ini berhak andil dalam memilih ketua umum OSIM selanjutnya. Nah, kemarin pada tanggal 15 Desember, tepatnya pada hari Senin, telah terjadi pemilihan ketua umum OSIM Mandua Medan yang selanjutnya akan menggantikan saya dan membentuk kabinet baru. Nah, baik, kembali lagi ke pertanyaannya. Pejabat-pejabat utama dari OSIM ini adalah 12 orang tadi. Yang pertama ketua umum dipilih melalui pemilihan umum, dan sisanya 11 lagi itu adalah hak prerogatif ketua umum untuk menentukan. Jadi misalnya saya terpilih, saya berhak menentukan siapa yang menjadi wakil saya, siapa yang menjadi bendahara saya, siapa yang menjadi sekretaris saya, beserta wakil-wakil mereka. Nah, karena Mandua Model Medan ini terbagi antar dua lokasi, maka per jabatan itu dia ada dua. Yang pertama 2 di Pancing dan 2 di Helvetia. Jika ketua ada 4, maka 2 ketua di Pancing dan 2 ketua di Helvetia. Di sini saya urutannya adalah ketua umum, wakil ketua umum, wakil ketua 1, dan wakil ketua 2. Ketua umum saya khususnya di lokasi Pancing dibantu oleh wakil ketua 1 di Helvetia, yang membantu mengordinasikan Mandua Model Medan lokasi Helvetia adalah wakil ketua umum dan dibantu oleh wakil ketua 2. Begitu juga dengan sekretaris dan bendahara. Di sini sekretaris umum dan wakil sekretaris 1, di Helvetia wakil sekretaris umum dan wakil sekretaris 2. Begitu juga dengan bendahara. Nah, kemudian terkait komando-komando antar jabatan, ketua umum itu menentukan pandangan umum ataupun sikap-sikap yang terjadi. Yang paling sering berinteraksi dengan pembina OSIM adalah ketua umum. Jadi apa arahan dari ketua umum akan diberikan kepada sesuai pemangku tugasnya. Jika ini terkait keuangan akan diserahkan kepada kebendaharaan. Jika ini terkait surat menyurat, proposal, administrasi akan diserahkan ke sekretariatan. Jika ini tentang kaderisasi, kepemimpinan ataupun sikap umum organisasi akan didiskusikan di ranah ketua. Mungkin demikian. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ini Randi, jadi kalian itu membagi tugasnya berdasarkan bidang-bidang dalam OSIM itu bagaimana? Kamu sebagai ketuanya gitu. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jawab. Mungkin saya jelaskan dulu ya apa aja bidang yang ada di OSIM. Baik, sebelumnya kan 8 bidang. Namun pada semalam telah menjadi 7 kembali karena bidang inspektorat telah naik menjadi badan inspektorat. Nah, baik, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Nah, badan inspektorat yang pertama badan inspektorat. Badan inspektorat ini bertugas sebagai pengawas terhadap intra OSIM dan ekstra OSIM. Artinya setiap perilaku ataupun yang terjadi dinamika dalam OSIM, inspektorat memiliki tugas pengawasan dan melaporkannya ke badan pengurus harian. Dengan ekstra OSIM itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal, berkaitan dengan ekstrakurikuler dan masyarakat Mandua Model Medan. Kemudian ada 7 bidang di OSIM Mandua Medan ini. Yang pertama ialah bidang iman dan takwa, kemudian budi pekerti luhur dan akhlak mulia, kemudian bidang kepribadian unggul wawasan dan bela negara, kemudian bidang prestasi akademik, bidang seni sastra kewirausahaan, bidang olahraga dan kualitas kesehatan, dan bidang hubungan masyarakat, komunikasi dan digitalisasi. Nah, bagaimana saya membagi tugas-tugas antara mereka? Saya jelaskan sedikit sistem kaderisasi di OSIM atau sistem perekrutan anggota. Nah, di OSIM ini kita memiliki namanya seleksi bakal calon pengurus OSIM selama 6 bulan. Nah, misalnya yang mendaftar 200 atau lebih, maka itu akan diseleksi berdasarkan nilai harian, nilai kegiatan, dan nilai adab. Misalnya diambil 70 orang lah. Nah, jika diambil 70 orang, maka akan disisipkan setiap bidang itu memiliki 10 anggota. Apa tugas-tugas mereka? Itu yang pertama merumuskan program kerja. Setiap bidang itu memiliki program kerja. Kebetulan di kabinet saya, Kabinet Gemaripah, memiliki 46 program kerja. Dan alhamdulillah sebanyak 45 terlaksana dan 1 tidak terlaksana. Nah, contohnya seperti bidang iman dan takwa ke depannya akan bertugas sebagai pengutip infak Jumat ataupun infak kemalangan. Kemudian contohnya seperti bidang olahraga dan kualitas kesehatan,
ada salah satu program kami namanya Class Cleaners. Jadi Class Cleaners ini adalah pengecekan setiap kelas kebersihannya selama seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan itu akan di ranking. Kelas yang terbersih akan mendapatkan predikat ataupun mendapatkan penghargaan. Nah, untuk menjalankan tugas tersebut dipakailah tadi pengurus-pengurus OSIM sesuai bidang-bidangnya untuk membantu kepala bidang, wakil kepala bidang serta sekretaris bidang menjalankan program kerjanya. Nah, pembagian bidang tersebut adalah rekomendasi dari para bakal calon tersebut akan ditanya mau masuk bidang mana. Nah, kemudian para kepala bidang yang menyetujuinya dengan pertimbangan dan perhatian dari ketua umum OSIM. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi berarti dalam perekrutan itu yang bakal calon itu dia ditanya dulu sebelumnya. Ya, mau masuk bidang mana? Misalnya dia mau masuk bidang prestasi akademik. Kemudian memperkenalkan diri lah, membuat dia tertarik bagaimana. Kemudian apakah kepala bidang prestasi akademik tertarik untuk merekrutnya? Maka jika tertarik, dia akan dimasukkan ke bidang prestasi akademik. Jika tidak tertarik, maka dilihat bidang mana yang tertarik untuk menarik dia, maka dia dilemparkanlah ke bidang tersebut. Nah, jadi bisa nggak setidaknya kan dari ada 7 bidang tuh. Nah, dari banyaknya 7 bidang sebutkan saja masing-masing satu tugas mereka tuh apa aja gitu. Oke. Sebenarnya seperti tadi saya sebut, bidang iman dan takwa, salah satunya pembinaan iman dan takwa. Ada salah satu program di bidang iman dan takwa itu adalah Malam Bina Iman dan Takwa. Bidang iman dan takwa ini berfokus pada peningkatan kualitas iman dan takwa. Jadi kan kita OSIM ini terutama di Mandua yang mana madrasah ataupun sekolah berlatar agama Islam, itu adalah berfokus bagaimana selain dapat dunianya, dapat juga akhiratnya. Seterusnya kemudian bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia ini bertugas untuk menjaga kedisiplinan pengurus OSIM, menjaga kedisiplinan mungkin dari pengurus OSIM refleksinya akan kepada siswa-siswi Mandul Medan. Bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia ini juga bertugas sebagai penguatan kualitas pengurus OSIM, penguatan kemampuan pengurus OSIM baik secara adab, tingkah laku dan kualitas kepribadian. Kemudian bidang kepribadian unggul, wawasan dan bela negara. Kepribadian unggul, wawasan dan bela negara ini bertugas pada sistem kaderisasi. Mereka memiliki program namanya Latihan Kepemimpinan Dasar atau LKD. LKD ini bertugas untuk memupuk jiwa kepemimpinan, nasionalisme, serta jiwa memiliki satu sama lain ataupun kebersamaan. Dari sinilah bidang bela negara hadir untuk membentuk kaderisasi sehingga pengurus-pengurus yang sebelumnya belum matang dimatangkan untuk siap bergerak bersama OSIM. Kemudian bidang prestasi dan akademik. Bidang prestasi akademik ini salah satu tugasnya adalah menginformasikan perlombaan, mengurus terkait perlombaan, dan mensosialisasikan terkait perlombaan-perlombaan baik itu internal ataupun eksternal. Nah, salah satu kegiatan yang paling berpengaruh adalah pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI, mungkin dulu disebut sebagai KSM, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Bidang prestasi akademik ikut bergabung ataupun bekerjasama dengan pihak madrasah dalam melakukan rekrutmen ataupun seleksi tingkat sekolah. Dan disitulah bidang prestasi akademik akan hadir dalam persiapan-persiapan untuk keberangkatan kontingen Mandua menuju kompetisi-kompetisi lainnya. Kemudian bidang seni sastra kewirausahaan. Bidang seni sastra kewirausahaan ini bergerak khusus, sudah dari namanya sudah ketahuan di bidang seni. Salah satu tugasnya yaitu adalah seperti membuat mading, majalah atau papan kreasi yang itu akan ditampilkan di lokasi-lokasi di beberapa titik di Mandua ini. Di Mading lah kurang lebih. Contohnya mungkin pada saat peringatan 17 Agustus bidang seni sastra kewirausahaan akan membuat mading untuk ditempel mading. Dan salah satu program kerjanya yang kebetulan juga program kerja paling besar di OSIM ini adalah Mandua Expo yang bergerak pada bidang kebahasaan. Jadi kan seni sastra. Jadi setiap bulan Oktober itu bertepatan dengan bulan bahasa. OSIM khususnya pada bidang seni sastra dan kewirausahaan akan bekerja sama dengan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa membuat suatu acara, suatu perlombaan yang berlatar belakang bahasa sesuai dengan kurikulum bahasa di MAN 2 Model Medan ini, bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Arab, dan Jerman. Nah, jadi perlombaan itu diadakan, bisa diikuti seluruh siswa MAN 2 dan seluruh siswa-siswi ekstra MAN 2 seprovinsi Sumatera Utara. Itu dia berarti 1 tahun sekali ya? 1 tahun sekali, dan kebetulan tahun ini sudah terlaksana MAN 2 Expo Season 8 yang ke-8 kalinya. Kebetulan juga pada tahun lalu MAN 2 Expo Season 7 juga langsung dihadiri oleh Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Andos Haji Marwanda Sopang MSI. Kemudian pada selanjutnya ya, bidang selanjutnya olahraga dan kualitas kesehatan, bertugas pada pembinaan fisik dan kesehatan pengurus OSIM. Jadi kami salah satu programnya adalah Hari Olahraga Pengurus OSIM. Jadi OSIM ini mungkin dari libur setelah banyak kegiatan refreshing dengan berkegiatan olahraga, baik itu futsal, badminton, berenang. Kemudian olahraga dan kualitas kesehatan ini juga bertugas pada menjaga berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan belajar di MAN 2 ini. Itulah tadi yang sebelumnya saya sebutkan program kerja kelas cleanliness, menjaga kebersihan kelas. Artinya dengan adanya kebersihan kelas ini akan termotivasi siswa untuk mendapat reward. Artinya mereka berlomba-lomba lah. Kelas kita harus paling bersih nih. Artinya jadi akhirnya semua siswa-siswi MAN 2 Medan akan berusaha untuk membuat kelasnya bersih. Nah, dari kelas tersebutlah akan terbawa kebiasaan itu keluar dan diharapkan lingkungan madrasah pun turut bersih. Kemudian satu bidang terakhir, hubungan masyarakat, komunikasi dan digitalisasi. Saya rasa ini sudah mungkin kalau disebut Kominfo atau PDD, Publikasi Dokumentasi Desain, bertugas mengelola akun Instagram, akun TikTok, dan akun media sosial lainnya milik OSIM MAN 2 Model Medan. Boleh nanti teman-teman kakak-kakak semua juga melihat Instagram OSIM MAN Medan dan TikTok OSIM MAN 2 Medan, itu dikelola langsung oleh bidang HMKD tadi, hubungan masyarakat, komunikasi dan digitalisasi. Mereka bertugas mendokumentasikan setiap kegiatan, memposting di Instagram ataupun TikTok dan membuat konten-konten edukatif lainnya. Oke, jadi itu tugas-tugasnya ya, per bidang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Anda sebagai Ketua OSIM MAN 2 Model Medan, seberapa efektif struktur organisasi dalam mencapai tujuan di sekolah ini? Ya, saya rasa struktur organisasi itu sangat penting karena saya rasa satu orang itu tidak bisa menampung semua pekerjaan. Artinya dengan dibagi-baginya mungkin bukan jabatan, posisi sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing. Jadi kan permasalahan ataupun kegiatan di MAN 2 ini kan tidak hanya satu, melainkan berbagai aspek, baik kurikulum atau non kurikulum, akademik atau non akademik. Jadi disesuaikan dengan struktur-struktur tersebut. Disitulah tadi sudah saya sebutkan ada badan pengurus harian, badan inspektorat dan bidang-bidang lainnya. Jadi ketika kegiatan madrasah misalnya di bidang kurikulum seperti OMI atau KSM atau OSN tadi, maka akan dipanggillah bidang prestasi akademik. Jadi pembagian struktur itu saya rasa sangat penting dan sangat efisien karena setiap aspek yang ada di madrasah ini tidak hanya bisa dikerjakan satu orang, namun harus berkoordinasi, harus berkolaborasi antara struktur satu sama lain. Oke, jadi segitu aja pertanyaan dari kami gitu. Terima kasih kepada Randy untuk bersedia diwawancara sebagai ketua OSIM dulu ya gitu. Masa jabatannya baru habis kemarin. Semalam ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Randy atas wawancaranya hari ini dan waktunya. Iya, sama-sama. Baik, sekian wawancara kami hari ini. Semoga itu ilmunya bermanfaat bagi semuanya dan itu merupakan hasil untuk wawancara bagi project base kami. Jadi, assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.